Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nahnu min firqati tsalitsati sanabahath an ruwatil hadits minas sahabah. Di sini kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan judul mengenal sahabat sebagai perawi hadis atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Baik, kami mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian sahabat. Baik, pengertian sahabat di sini ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara etimologis, sahabat adalah bentuk masdar yang mempunyai padanan arti dengan kata suhbah atau dengan bentuk lain sahabi dan sahib yang berarti teman dekat, di mana bentuk jamaknya adalah ashab atau sahab. Sedangkan secara terminologis, sahabat mempunyai arti setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan Islam dan meninggal dengan memeluk agama Islam, sekalipun semasa hidupnya pernah murtad. Tetapi kalau kemudian kembali ke agama lama, seperti Ali bin Umayyah bin Khalaf, tidak termasuk dalam kelompok sahabat Nabi. Nah, pengertian sahabat seperti di atas tampaknya belum bisa mewakili pendapat ulama hadis pada umumnya. Imam Bukhari, sebagaimana yang dikutip Ajaj al-Khatib, mengatakan bahwa semua orang Islam yang pernah melihat atau dekat dengan Nabi adalah sahabat. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa yang termasuk sahabat Nabi adalah orang yang pernah hidup bersama beliau selama setahun, sebulan, sehari, atau sesaat, atau mungkin hanya sekedar pernah melihatnya. Ada juga yang membuat batasan bahwa seseorang bisa disebut sebagai sahabat apabila dia pernah meriwayatkan hadis Nabi meskipun hanya 1 atau 2 hadis. Hampir sama dengan pengertian sahabat yang terakhir ini, ulama usul fiqh mendefinisikan sahabat sebagai seseorang yang selalu berada dalam majelis Rasulullah SAW dan selalu berusaha mengikutinya serta meriwayatkan hadis dari beliau. Sedangkan menurut riwayat Sa'id ibnu al-Musayyib bahwa seorang bisa disebut sebagai sahabat apabila dia telah bersama Rasul selama 1 atau 2 tahun atau pernah mengikuti perang sekali atau 2 kali. Namun riwayat ini dikritik dan dianggap lemah oleh As-Suyuti, sebab menurut Jarir ibnu Abdullah al-Bajali bahwa kriteria seperti di atas itu masih belum cukup. Sehingga lebih lanjut, As-Suyuti menjelaskan seseorang boleh disebut sebagai sahabat dengan catatan dia telah lama mengikuti jejak Rasul dan pernah meriwayatkan hadis. Nah, lepas dari kontradiksi persepsi para ahli mengenai pengertian sahabat, menurut mayoritas ulama hadis, seseorang bisa disebut sahabat apabila ia tetap dalam keadaan beriman sampai ia wafat. Bahkan sekalipun seseorang yang telah mendapat gelar murtad tetapi ia kembali beriman, ia masih tetap dikatakan sahabat. Nah, dari uraian di atas, dari penjelasan di atas, dapat disederhanakan bahwa setidaknya terdapat 6 pendapat mengenai batasan seseorang bisa disebut sebagai sahabat Nabi. Yaitu yang pertama, menurut ulama hadis bahwa sahabat adalah orang Islam yang pernah melihat Nabi SAW. Yang kedua, menurut ulama usul, bagaimana riwayat Al-Muzaffar alaihissalam Samawi, bahwa sahabat adalah seseorang yang senantiasa bersama Nabi dalam waktu yang lama dan selalu berusaha mengikutinya dan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Yang ketiga, menurut Sa'id ibnu al-Musayyib bahwa seseorang bisa disebut sahabat apabila telah bersama Nabi selama 1 tahun atau 2 tahun dan telah mengikuti perang bersama Nabi 1 atau 2 kali. Lalu yang keempat,
Menurut Al-Waqidi bahwa sahabat adalah seseorang yang pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Islam, telah balik dan berakal sehat. Yang kelima, menurut Al-Amidi bahwa seseorang bisa disebut sebagai sahabat dengan syarat telah lama bersama Nabi dan pernah meriwayatkan hadis darinya. Yang keenam, menurut Yahya ibnu Utsman bahwa orang Islam yang hidup di zaman Nabi sekalipun belum pernah melihatnya tetap disebut sebagai sahabat. Nah, demikianlah pengertian sahabat, pendapat-pendapat tentang pengertian sahabat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kredibilitas sahabat. Bagaimana sih kredibilitas sahabat dalam meriwayatkan hadis ini? Nah, semua sahabat Nabi adalah adil. As-sahabah kulluhum udul. Artinya, para sahabat Nabi integritasnya dapat dipertanggungjawabkan dan kredibilitasnya tidak perlu diragukan. Nah, kaidah ini berlaku mutlak dan disepakati oleh para ulama kecuali kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Orientalis, dan mereka yang terpengaruh Orientalis akan menyatakan kaidah tersebut tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Mereka punya cara pandang tersendiri dalam menilai sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hadis Nabi SAW, sahabat menempati posisi inti dan sangat sentral. Mereka adalah juru bicara dan media penyampai kalam-kalam Nabi. Maka apapun yang mereka sampaikan perihal Rasulullah SAW, baik yang berasal dari kata, aktivitas, maupun ketetapan Rasulullah SAW, adalah kebenaran dan bersumber dari beliau. Mereka menyampaikan apa adanya tanpa mengurangi atau menambahkan. Para sahabat berkata sejujurnya, sesuai dengan fakta dan realitanya. Mereka tidak akan pernah berdusta atas nama Muhammad SAW. Mereka tahu berbohong atas nama Rasulullah adalah sebuah dosa besar dan kesalahan yang sangat fatal. Oleh karena itu, satu huruf pun mereka tidak akan berani berdusta atas nama Rasulullah SAW, karena mereka tahu sekecil apapun dusta kepadanya sama saja dengan mengkhianati dan mengotori kepercayaan Rasulullah SAW. Karena itu mereka tidak pernah melakukannya. Nah, atas dasar inilah, selain berdasarkan Al-Quran dan hadis, kaidah kullu al-ashab udul itu diberlakukan secara mutlak. Karena itu, setiap informasi yang bersumber dari sahabat harus diterima sebagai kebenaran. Apabila ada suatu hadis yang ternyata palsu, ketahuilah bahwa itu bukan perbuatan mereka, tetapi perbuatan orang-orang setelahnya. Adapun konflik maupun persoalan politik yang terjadi di antara para sahabat, sebaiknya kita jangan sampai terlampau berprasangka negatif terhadap mereka. Biarlah sejarah yang berbicara. Kita tidak usah terlalu jauh berpersepsi dan berimajinasi. Nah, tugas kita hanyalah mengambil hikmah dan pelajaran, kemudian bersikap secara bijak dan dewasa. Apapun dinamika politik antar mereka jangan sampai dibawa-bawa ke dalam hadis Nabi, karena saat hadis Nabi itu disampaikan, tidak ada urusan politik yang mencampurinya. Nah, dalam periwayatan hadis ini, unsur keadilan atau al-adlu atau adalah yang secara etimologis berarti sesuatu yang menurut perasaan terasa pas atau mustaqim, tidak memihak dan tidak berat sebelah, merupakan salah satu unsur pokok dari kriteria seorang rawi. Unsur al-adlu ini berpengaruh untuk menentukan apakah hadis yang diriwayatkan sahih atau tidak. Adil dalam ilmu hadis berarti ketaatan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjauhkan diri dari perbuatan keji, memelihara hak dan kewajiban, memelihara lidah dari kata-kata yang dapat merusak ajaran agama, dan berani menegakkan yang benar atau muru'ah.
Nah, hal yang senada juga disampaikan oleh Ibnu As-Salah bahwa sesuai konsensus jumhur ulama hadis dan fikih, seorang rawi yang hadisnya hendak dijadikan hujjah harus mempunyai persyaratan adil dan dhabit, yang mana hal ini hanya bisa didapatkan pada seorang muslim yang telah baligh, berakal sehat, dan terhindar dari budi pekerti yang menjurus kepada kefasikan, serta rawi tersebut harus betul-betul cerdas. Permasalahan pelik lain yang harus dicermati lebih lanjut adalah kritik dan koreksi terhadap sahabat Nabi. Komunitas masyarakat khusus yang status kebaikannya telah dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mungkinkah mereka tidak adil? Nah, dalam hal ini rasanya kurang adab, kurang sopan untuk banyak menyampaikan kritik dan apalagi mencela mereka. Ibnu Ruslan dalam Az-Zubatnya sangat menganjurkan untuk bersikap diam dalam menilai status sahabat Nabi. Karena menurutnya selain atas dasar larangan Nabi untuk mencela mereka, para sahabat pun dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya termasuk dalam hal tahkim tentunya telah berdasarkan ijtihad. Dalam hal ini beliau berkata, "Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nathbutu." Apapun yang pernah terjadi di antara para sahabat Nabi, kami lebih baik bersikap diam, sebab bagaimanapun mereka telah melakukan ijtihad dan pahalanya akan bisa mereka peroleh. Para ulama dari kalangan ahlu as-sunnah, baik ulama hadis, ulama fikih, maupun para tokoh mutakalimnya, telah mempunyai kesepakatan bahwa semua sahabat Nabi adil. Bahkan terdapat sebuah kaidah, as-sahabatu kulluhum udul. Kembali lagi ke kaidah yang tadi. Nah, alasan mereka adalah karena kredibilitas para sahabat telah dijamin secara pasti oleh Al-Quran dan hadis. Nah, dengan demikian, kalau terdapat sementara golongan yang tidak menyetujui dengan konsensus jumhur ulama ahlu as-sunnah, tentu saja mereka termasuk golongan di luar ahlu as-sunnah. Dalam hal ini, Ajaj Al-Khatib secara tegas menjelaskan bahwa semua sahabat Nabi adil, baik mereka yang terlibat dalam fitnah dan perseteruan politik maupun yang tidak terlibat di dalamnya. Tetapi terdapat sekelompok ulama yang yang berpendapat bahwa para sahabat itu perlu diteliti keadilannya sebagai seorang rawi. Dalam hal ini ada yang memerinci secara detail lagi bahwa periwayatan secara individual harus ditolak. Demikian juga kesaksian secara kelompok, karena masing-masing dari dua kelompok yang bertikai itu telah menjadi fasik. Sementara batasan yang sedikit longgar lagi bahwa periwayatan dan persaksian masing-masing individu dari mereka bisa diterima, sekiranya hal ini benar-benar bersifat individual dengan alasan bahwa pada dasarnya pribadi-pribadi mereka tetap bersifat adil. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang jihadul as-sahabi fi hafidul hadis, perjuangan para sahabat dalam menghafal hadis. Kehadiran seorang sahabat adalah orang pertama yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengaitkan hadis tentang Nabi dengan abad kedua Hijriyah, yaitu mereka yang berada bersama Rasulullah dan menyaksikan secara langsung perbuatan dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Dan para sahabat sepakat untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik selama masa hidup Rasulullah maupun setelah kematian beliau. Di masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat serupa sehingga menerapkan hukum, mematuhi aturan dan meninggalkan batasan. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat itu mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dicontohkan oleh beliau.
ketika sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika para sahabat tidak menemukan aturan dalam Al-Quran tentang apapun, mereka akan menentukan jawabannya di dalam hadis. Jadi mereka sendiri akan menentukan dalam hadis yang mereka kaitkan dengan perbuatan atau ucapan Rasulullah yang setiap harinya mereka ketahui. Nah, dari penjelasan yang telah kami jelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa di dalam memberikan pengertian arti sahabat, para ulama tidak berada pada satu kesepakatan. Para ahli hadis memberikan batasan bahwa seseorang bisa disebut sahabat apabila telah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beragama Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Jumhur ulama ahli as-sunnah baik bersepakat bahwa semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpredikat adil. Kemungkinan diadakannya pengoreksian dan kritik terhadap keadilan sahabat bisa dilakukan terhadap para sahabat yang baru masuk Islam setelah terjadi Fathu Mekah, karena motivasi keislaman mereka tentu tidak sama dengan yang dialami oleh para pendahulu sebagai as-sabiqun al-awwalun. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.